Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang teori motivasi dan teori atribusi dari psikologi pendidikan. Nah, untuk itu silahkan teman-teman menyimak pembahasan berikutnya. Sama halnya dengan seorang pelajar pada umumnya, seringkali saya juga mengalami rasa malas dalam belajar, rasa bosan, cenderung merasa jenuh, entahkah itu rasa minder, bahkan hidup saya juga pernah merasakan yang dinamakan dengan merasa putus asa. Dan pada suatu waktu, saya pernah berpikir, jika saya terus-menerus berada di situasi seperti ini, kehidupan saya otomatis tidak akan bisa meningkat ataupun berkembang. Nah, dari keadaan situasi itulah saya menemukan suatu teori yang bisa mengubah mindset kehidupan saya secara perlahan bisa menjadi lebih baik, yaitu dengan memahami apa itu teori motivasi dan teori atribusi. Motivasi yaitu untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul suatu keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan menurut Santrop, ia menganggap bahwa motivasi merupakan sesuatu yang memberikan energi, proses, menggerakkan, dan mempertahankan tingkah laku. Perlu teman-teman ketahui bahwa terdapat dua aspek dalam teori motivasi yang dikemukakan oleh Santrop, di antaranya yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri, di mana motivasi itu tumbuh dengan sendirinya dalam diri kita dalam melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang akan menghadapi ujian mata pelajaran yang sangat disenangi, kemudian sangat antusias dan semangat dalam belajar agar ia mendapatkan nilai yang terbaik, bukan untuk mendapatkan pujian dari guru ataupun orang lain. Dan contoh yang lainnya, ketika seseorang bekerja keras demi mendapatkan penghasilan hanya untuk membeli barang yang diinginkan dan barang itu benar-benar keinginannya, bukan karena kebutuhan dalam dirinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik atau yang bisa juga disebut dengan motivasi eksternal merupakan motivasi muncul karena adanya pengaruh yang datangnya dari luar maupun orang lain. Motivasi ini biasanya datang ketika seseorang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain atau juga biasanya mendapatkan barang yang orang lain punya. Motivasi jenis ini juga dapat muncul ketika seseorang ingin menjauhi sesuatu yang memiliki pengaruh negatif dari luar. Misalnya, seseorang ingin mendapatkan penghargaan berupa pujian ataupun bonus dari orang lain. Ketika seseorang ingin mengikuti gaya hidup orang lain karena ia merasa gengsi. Dan ketika seseorang memiliki keinginan untuk dapat diterima oleh orang lain. Motivasi tumbuh dari dalam diri seseorang, latar belakang, proses, dan dipengaruhi banyak hal. Dan adapun efek dari motivasi diantaranya: yang pertama, meningkatkan usaha dan energi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, meningkatkan inisiasi dan kegigihan terkait motivasi atau kegiatan. Yang ketiga, motivasi mempengaruhi suatu proses kognitif
keempat, menentukan konsekuensi apa saja yang bisa diberikan hukuman. Few moments later, one eternity later. Pernahkah kalian merasakan ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, tak jarang kita akan mencoba untuk mengetahui atau memahami alasan mengapa mereka melakukan perbuatan tertentu. Begitu juga dengan perilaku yang kita tampilkan di hadapan orang lain. Nah, dalam psikologi pendidikan, hal ini dinamakan dengan atribusi. Model atribusi mengenai motivasi mempunyai beberapa komponen. Yang terpenting adalah hubungan antara atribusi, perasaan, dan tingkah laku. Atribusi merupakan sebuah teori yang membahas tentang upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita serta perilaku orang lain. Sementara menurut Weiner, ia menganggap bahwa teori motivasi merupakan teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa teori ini mencakup modifikasi perilaku dalam artian bahwa ia menekankan gagasan bahwa peserta didik sangat termotivasi dengan hasil yang menyenangkan untuk dapat merasa baik tentang diri mereka sendiri. Menurut teori atribusi, keberhasilan atau kegagalan seseorang dapat dianalisis dalam 3 karakteristik, diantaranya: pertama, penyebab keberhasilan atau kegagalan mungkin internal atau eksternal. Artinya, kita mungkin berhasil ataukah itu gagal karena faktor-faktor yang dipercaya memiliki asal-usul di dalam diri seseorang, atau karena faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Kedua, penyebab keberhasilan atau kegagalan seseorang dapat berupa stabil atau tidak stabil. Maksudnya, jika seseorang percaya penyebab stabil, maka hasilnya mungkin akan sama jika melakukan perilaku yang sama pada kesempatan lain. Dan yang ketiga, penyebab keberhasilan atau kegagalan dapat berupa dikontrol atau tidak terkendali. Faktor terkendali merupakan salah satu yang diyakini seseorang dapat mengubah diri seseorang jika ingin melakukannya. Nah, adapun faktor tak terkendali merupakan salah satu di mana seseorang tidak percaya dan dengan mudah dapat mengubahnya. Yang termasuk dalam faktor internal yang dapat dikontrol yaitu seseorang cenderung dapat mengendalikan usaha dengan mencoba lebih keras. Demikian juga dengan faktor eksternal yang dapat dikontrol, misalnya seseorang gagal dalam suatu lembaga pelatihan. Namun, dapat berhasil jika dapat mengambil pelatihan yang lebih mudah, atau dapat disebut sebagai faktor tidak terkendali apabila kalkulus dianggap sulit karena bersifat abstrak dan tidak akan berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Secara umum, ini berarti bahwa ketika peserta didik berhasil di tugas akademik, mereka cenderung ingin atribut keberhasilan ini untuk usaha mereka sendiri. Tetapi ketika mereka gagal, mereka ingin atribut kegagalan mereka untuk faktor-faktor di mana mereka tidak memiliki kendali, seperti mengajarkan hal buruk atau bernasib buruk. Menurut Weiner, faktor paling penting yang mempengaruhi atribusi ada 4 faktor, di antaranya: pertama, ability, yakni kemampuan, merupakan faktor internal dan relatif stabil di mana peserta didik tidak banyak latihan kontrol langsung. Kedua, task difficult, yakni kesulitan tugas dan stabil, merupakan faktor eksternal yang sebagian besar di luar pembelajaran kontrol. Ketiga, effort, yakni upaya, merupakan faktor internal dan tidak stabil di mana peserta didik dapat latihan banyak kontrol. Dan yang keempat adalah luck, yakni faktor eksternal dan tidak stabil di mana peserta didik latihan kontrol sangat kecil. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai teori motivasi.
dan teori atribusi. Dan semoga pembahasan dalam video ini teman-teman dengan mudah memahaminya dan pembahasannya pun juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini mohon dimaafkan karena sepatutnya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Nah, untuk itu saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.